Selamat sore penikmat semangkuk salad yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini ada meme di media sosial yang menarik menurut saya. Meme itu kira-kira berbunyi demikian. Hidup manusia itu seperti burung ocehan. Dikurung di dalam rumah, nggak boleh keluar kemana-mana. Kemudian berjemur, mandi dan makan, dan kemudian ngoceh di sosmed. Ini sebuah meme. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ngoceh atau berbicara banyak itu sebenarnya hampir semua kita melakukannya setiap hari. Sebuah penelitian di Arizona University menyebutkan bahwa wanita atau perempuan itu setiap hari mengeluarkan 16.215 kata setiap hari. Sedangkan pria atau cowok itu setiap hari mengeluarkan perbendaharaan katanya itu 15.669 kata setiap hari. Banyak ya saudara ya. Jadi rupa-rupanya wanita lebih banyak omong daripada pria. Ini menurut riset di Arizona University. Dan riset ini nggak main-main. Dilakukan pada ratusan mahasiswa yang ada di Amerika dan di Meksiko. Dan dilakukan oleh para periset selama 8 tahun. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan atau kata-kata yang muncul dari kehidupan kita itu menunjukkan siapa saudara, siapa kita. Dari perkataan demi perkataan yang keluar dari hidup kita, itulah sejatinya kepribadian saudara, atau karakter saudara, atau bahkan itulah saudara. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah mengatakan satu ungkapan yang menurut saya bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus pernah mengatakan di Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Begini bunyi firman Tuhan di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang keluar dari setiap perkataan kita itu berasal dari hati. Dan itu sebenarnya jati diri saudara dan jadi diri saya. Dari hati akan meluap sebuah perkataan demi perkataan. Bisa jadi perkataan itu membangun, tapi bisa jadi perkataan itu tidak membangun. Bisa jadi perkataan itu menyemangati dan membuat orang semangat di dalam hidup ini. Tetapi perkataan itu juga bisa membuat orang down dan jatuh dan kehilangan semangat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat 9 dan yang ke-10 mengatakan demikian. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan hal demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Seakan-akan Yakobus ingin menegaskan perkataan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa sumber perkataan kita ini adalah dari hati, dan Yakobus mencoba melihat itu dari sisi praktikalnya, dari praktek keseharian, dari perkataan kita
itu akan keluar berkat. Apa yang dimaksud berkat? Yang membuat orang lain semangat, yang membuat orang lain dipulihkan, yang membuat orang lain bergairah, yang membuat orang lain merasa dihargai, merasa diapresiasi dengan bagus. Tetapi lewat perkataan kita juga orang lain bisa down, bisa sakit hati, bisa kepahitan, bisa terluka, dan bisa kehilangan gairah hidupnya. Saudaraku, hati-hatilah dengan perkataan kita. Termasuk mungkin kita nggak berkata-kata, tapi di sosial media, Facebook, di Instagram, dimanapun saudara menulis, itu sebenarnya juga adalah bahasa-bahasa yang keluar dari hati kita. Jadi mari kita belajar memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membuat orang lain tersemangati, yang membuat orang lain terhibur, yang membuat orang lain dikuatkan dan diteguhkan. Dalam kondisi seperti ini, perkataan yang membangun sangat dibutuhkan. Dalam momen-momen yang seperti ini, maka perkataan-perkataan yang keluar dari diri kita itu dibutuhkan. Perkataan-perkataan yang membuat orang lain dikuatkan, diteguhkan, dihibur. Jangan sampai perkataan-perkataan kita malah justru membuat orang lain menjadi lemah, kehilangan motivasi hidup, kehilangan gairah hidup, bahkan terluka. Selamat memperkatakan hal-hal yang membuat orang lain tersemangati, membuat orang lain bergairah hidupnya. Biarlah dengan perkataan kita pada akhirnya bisa mempermuliakan Tuhan. Selamat memperkatakan yang benar dan selamat menjadi berkat lewat perkataan saudara. Tuhan memberkati.